Selamat pagi, Mister. Perkenalkan, nama saya Ana Jessica Esther Sasi, nomor absen 4 dari kelas 11 AP. Di video ini saya akan membaca ulang atau menjelaskan ulang materi industri kepariwisataan yang Mister berikan. Industri pariwisata. Pengertian industri pariwisata. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata atau Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009. Industri pariwisata dapat diartikan sebagai perhimpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Menurut Asnadlik, setiap produk baik yang nyata maupun maya yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu manusia hendaknya dinilai sebagai produk industri. Yang kedua, ada usaha industri pariwisata. Dalam industri pariwisata terdapat berbagai usaha pariwisata, yaitu usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Orang yang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata disebut pengusaha pariwisata. Usaha pariwisata merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan sehingga tanpa keberadaannya pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik. Adanya usaha pariwisata tentunya juga didukung oleh usaha-usaha lain karena industri pariwisata adalah industri multisektor. Yang ketiga, ada pengakuan atas pariwisata sebagai industri di Indonesia. Pada akhir dekade 1960-an, pemerintah di DKI Jakarta sudah menggunakan definisi industri pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1969 atau yang mungkin sekali saat ini sudah diubah, yaitu sebagai berikut. Industri pariwisata dalam usaha penyelenggaraan pelayanan untuk lalu lintas kepariwisataan dengan maksud mencari keuntungan di bidang akomodasi atau perhotelan, kebudayaan, perestoranan, reaksi dan hiburan, atraksi kebudayaan, biro perjalanan, usaha kepariwisataan, usaha-usaha cenderamata atau souvenir, usaha-usaha penerbitan kepariwisataan, penyelenggaraan tur dan perdagangan valuta atau money. Yang keempat, ada ruang lingkup industri kepariwisataan. Ruang lingkup industri pariwisata menyangkut berbagai sektor ekonomi. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam industri pariwisata antara lain restoran. Di dalam bidang restoran, perhatian antara lain dapat diarahkan pada kualitas pelayanan baik dari jenis makanan maupun pelayanannya. Yang kedua, fasilitas rekreasi meliputi pengembangan dan pemanfaatan taman-taman meliputi negara, tempat perkemahan atau camping ground, ruang konser atau teater. Ketiga, ada atraksi wisata meliputi taman-taman bertema, museum-museum, hutan lindung, agrowisata, kejadian alam, kegiatan seni dan budaya. Yang kelima, dalam hal ini industri pariwisata dapat dipandang sebagai penentu. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa, maka peran pariwisata antara lain. Yang pertama, terbukanya lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, terkuranginya kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga, terciptanya keahlian spesialisasi di bidang pariwisata dengan standar kompetensi internasional. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan daerah, dan yang terakhir, meningkatkan devisa negara. Yang kedua, peran untuk terbentuknya kepribadian bangsa Indonesia, peran pariwisata antara lain. Yang pertama, berkembangnya kebudayaan daerah sehingga dapat menumbuhkan kearifan lokal. Yang kedua, terpeliharanya khazanah sejarah dan budaya sehingga masyarakat bangsa sadar terhadap perjuangan dan tanggung jawab masa depannya. Yang ketiga, untuk terjaganya dan terpeliharanya keutuhan NKRI, maka peran pariwisata antara lain. Yang pertama, terpeliharanya keasrian tanah air tercinta karena dipandang sebagai bagian dari halaman rumah kita. Yang kedua, terbangunnya dan terlaksanakannya kegiatan-kegiatan pariwisata di pulau-pulau terdepan atau terluar, sehingga menjadi unsur pertahanan teritorial yang strategis. Yang keempat, untuk terjalinnya hubungan antara bangsa-bangsa di dunia secara damai, humoris, dan peradaban, maka ada peran pariwisata antara lain. Yang pertama, terlaksananya proses akulturasi secara damai dengan tidak memupus jati diri bangsa masing-masing. Yang kedua, terjadinya studi komparatif dari setiap keunggulan budaya bangsa-bangsa. Yang ketiga, menghargai atas kegunaan khazanah sejarah dan budaya sehingga bersepakat menempatkan sebagai puncak peradaban manusia.
Yang kelima, untuk terbinanya industri kreativitas masyarakat, bangsa dalam berbagai segi kehidupan, maka peran pariwisata antara lain. Yang pertama, berkembangnya sanggar-sanggar seni budaya. Yang kedua, bermunculnya pusat-pusat kerajinan tangan. Yang ketiga, berkembangnya dapur-dapur kreatif yang membuat aneka jenis makanan daerah dan tradisional. Yang keempat, terciptanya suasana yang kondusif bagi kreativitas kaum muda yang kreatif. Yang keenam, terbinanya berbagai keahlian yang menopang langsung terhadap perkembangan pariwisata. Seri selanjutnya adalah jenis usaha pariwisata antara lain. Yang pertama, usaha daya tarik wisata. Usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan atau binaan manusia. Yang kedua, usaha kawasan pariwisata. Usaha pembangunan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai perundang-undangan. Yang ketiga, transportasi pariwisata. Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler atau umum. Yang keempat, perjalanan wisata. Biro perjalanan adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Yang kelima, makanan dan minuman. Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, atau penyajian. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, atau kafe dilengkapi dengan meja kursi. Yang keenam, usaha penyediaan akomodasi. Usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan atau fasilitas lainnya. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka, dapat dilengkapi dengan kendaraannya. Villa dapat dilengkapi dengan fasilitas kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagai untuk disewakan dengan memberikan kesempatan pada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya. Yang ketujuh, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan reaksi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisatawan, tirta, dan spa. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni pertunjukan. Yang terakhir, yang ke-8, usaha jasa penyelenggaraan pertemuan perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran. Pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang wisata bahari adalah penyelenggaraan wisatawan olahraga air, termasuk penyediaan sarana prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial perairan laut. Wisata sungai, danau, dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga termasuk penyediaan sarana dan prasarana. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan materi. Terima kasih, Mister.